Di sebuah lingkungan perumahan yang tenang, ada sekelompok anak-anak yang dikenal sebagai geng nakal. Mereka sering berkeliaran di sekitar jalanan, mencari kesempatan untuk mencuri dan merusak barang-barang milik warga. Hari ini kita akan pergi ke warung Bu Tati. Di sana banyak makanan yang enak. Apakah kalian semua siap? Hehehe. Siap dong. Pokoknya kita harus ambil banyak makanan yang ada di warung Bu Tati. Setelah dari warung kita harus pergi ke tempat lain. Kita juga harus hati-hati pas datang ke warung Bu Tati. Dharma, Siska, kalian berdua harus bisa ambil makanan sebanyak mungkin. Panji, Reva, kalian berdua hancurin pinggiran warung pakai palu yang Dharma bawa ya. Dan aku akan mengajak Bu Tati ngobrol untuk mengalihkan aksi kita semua. Gimana? Aku setuju, tapi aku masih ragu kalau Bu Tati tahu gimana. Udahlah, nurut aja. Masa anggota geng takut gitu? Pokoknya kita harus lebih semangat lagi dalam menjalankan aksi kita. Ya, semangat. Kita adalah anak-anak yang paling menakutkan di perumahan ini. Aku ikut aja deh, soalnya kalau nggak ikut takut sama mereka. Yang ada aku kena marah. Kayaknya Bu Tati lagi nggak ada di warung deh. Kita semua bisa dengan mudah melancarkan aksi kita di sini. Dan aku juga nggak perlu buang-buang waktu buat ngobrol. Ayo kita langsung ke sana aja. Terus masukin yang banyak. Jangan cuma sedikit aja. Kita nggak perlu ngeluarin uang kalau kayak gini caranya. Ini juga banyak loh, kamunya aja yang masukin cuma sedikit. Udah, jangan ngomong terus. Ayo masukin lebih banyak lagi. Oh jelas dong, Reva gitu loh. Ngelakuin gini doang mah kecil, kan udah berpengalaman. Reva, kamu memang hebat banget. Kalau udah hancurin sesuatu tuh skillnya nggak perlu diragukan lagi. Sekarang kita harus bikin warung Bu Tati bener-bener hancur. Wah, ini sih hobi aku banget. Kalau udah nulis kata-kata sama menggambar jangan diragukan lagi. Ini udah jadi ahli aku. Hahaha. Hei anak nakal, apa yang kalian lakukan kepada warung saya? Kakak kabur. Ayo cepet kabur dari sini. Jangan lari, mau kemana kalian semua ha? Awas ya, saya akan adukan kepada orang tua kalian. Dasar anak-anak nakal. Mereka mengambil banyak makanan di warung aku. Mereka juga merusak warung, bahkan mencari meja kursi yang ada di sini. Aku nggak bisa diem aja, aku rugi banyak. Mereka harus dapat pelajaran. Bu Tati, kenapa? Kayak lagi capek banget ya Bu? Pasti warung Bu Tati rame nih. Buru-buru rame, yang ada warung saya kecolongan sama rusak gara-gara 5 anak kecil yang nakal. Ya ampun, Bu Tati serius? Kenapa anak kecil bisa melakukan hal seperti itu? Kira-kira mereka anak siapa ya? Saya juga nggak tahu Bu, saya nggak kenal sama mereka. Warung saya hancur karena mereka. Saya rugi besar Bu. Bu Tati yang sabar ya, semoga anak-anak itu nggak balik lagi ke warung Ibu. Makasih banyak Bu Nisa. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Rasanya saya ini ingin berteriak sekeras mungkin. Sama-sama Bu Tati. Hati-hati. Aku penasaran deh, kira-kira siapa anak-anak itu? Kenapa mereka berbuat sangat nakal? Masih kecil berani mencuri dan merusak. Makanannya banyak banget. Kalau kayak gini kita nggak perlu minta uang sama ayah ibu kita. Oh jelas dong. Siapa lagi yang ambil makanannya? Jelas aku sama Siska dong. Kita langsung makan aja yuk. Laper banget nih. Habis kerja banting tulang. Makan snack itu jangan diem terus. Kalau kamu nggak makan, jangan pernah berharap kita bakal ngajak kamu main lagi. Kalian pasti tahu kan rumahnya Pak Amin? Kalau nggak salah dia itu punya kebun kecil deh di halaman rumahnya. Gimana kalau nanti malam kita ke sana? Boleh tuh. Siapa tahu dengan kita pergi ke sana kita bisa memberikan kejutan kepada Pak Amin. Pasti Pak Amin akan bangga dengan kejutan yang kita buat. Kalau aku sih ikut aja. Apapun yang kita lakukan semuanya seru. Iya, aku juga sama. Ikut aja lah. Kalau kamu gimana? Kamu pasti ikut kan, Siska? Iya, aku juga pasti ikut kok.
Sebenarnya aku terpaksa ikut, karena kalau aku nggak mengiyakan kata mereka, aku nggak akan punya teman. Mereka pasti akan menjauhi aku untuk selama-lamanya, dan aku nggak mau itu semua terjadi. Pada suatu hari malam yang tenang, geng anak-anak ini datang ke halaman rumah Pak Amin. Halaman rumah Pak Amin dihiasi dengan tanaman cabai, tomat yang tampak segar, dan beberapa tanaman bunga yang sangat indah. Teman-teman, lihat, kalian tahu kan apa yang harus kita lakukan? Iya benar, kita harus merusak semua tanaman ini. Siska, lihat, bunganya cantik-cantik banget. Ayo kita petik beberapa buat kita. Iya, yuk, kita harus petik yang banyak. Pak Amin pasti bakal seneng banget setelah melihat ini. Semua tanaman yang ia tanam hancur dengan cepat. Oh tentu, Pak Amin pasti akan merasa terbantu karena kita memetik beberapa tomat dan cabai yang ia tanam. Dengan ini juga Pak Amin bisa menjual hasil panen kita ini. Cangkulnya bagus juga ya. Udah gitu tajam lagi. Sayang banget kalau nggak dibawa pulang. Guys, aku bakal bawa cangkul ini buat di rumah. Lumayan buat kita main tanah. Wah, bagus banget tuh cangkulnya. Bawa aja boy buat mainan. Kita pulang sekarang yuk. Semua tanaman cabai, tomat, dan bunga sudah kita rusak. Sekarang tugas kita sudah selesai. Dengan semua ini, Pak Amin pasti bakal ngerasa bahagia banget. Hahaha. Udah yuk kita pulang. Saatnya kita tidur untuk istirahat. Jangan pulang dulu. Ayo kita ke rumah tetangga kita. Di sana banyak mainan anak-anak. Gaskan kawan. Tanpa mereka sadari dan mereka tahu, ternyata Pak Amin telah memasang CCTV kecil yang tersembunyi di sekitaran rumah. Dengan ini semua yang anak-anak itu lakukan akan terlihat jelas. Sepatunya pas nih di aku. Lumayan buat dipakai jalan-jalan sama ayah sama ibu. Kenapa pagar rumahnya kayak gini? Percuma dong. Gampang bagi orang buat masuk ke rumah Bu Nisa. Mending ganti aja sama pagar besi biar aman. Bonekanya lucu banget. Aku bawa aja ah. Lumayan buat teman Bobo. Hahaha. Bram bram bram. Wah, gacor banget nih mobilnya. Kayaknya masih baru deh. Aku bawa ah. Mobilnya udah hancur. Dengan ini Bu Nisa pasti akan membeli yang baru. Setelah itu bakal aku rusakin lagi. Jangan cuma mobil aja yang dihancurin. Jendela rumahnya juga jangan lupa. Tuh, jendelanya masih berkilau. Ya minimal ada goresan dikit lah. Suara apaan itu? Woi, siapa yang lempar batu ke jendela? Kalau orangnya dengar gimana? Ayo kita pergi sekarang. Bu Nisa pasti dengar suara tadi. Siapa anak-anak ini? Kenapa wajah mereka tampak asing bagi aku? Tapi mau siapapun mereka, aku harus mencari mereka sampai dapat dan memberi mereka pelajaran. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Apa motif dari semua ini? Apa hanya bercanda atau sungguhan? Tapi salah satu dari mereka juga membawa cangkul kesayanganku. Aku harus bertanya soal ini kepada Ibu Nisa. Siapa tahu dia kenal dengan anak-anak ini. Apa-apaan ini? Kenapa semua tanaman yang di kebunku rusak? Siapa yang berani melakukan ini? Padahal semua tetangga tahu kalau saya itu sangat amat peduli terhadap lingkungan sekitar rumah saya. Siapa yang tega melakukan ini? Padahal saya sangat kesusahan untuk menanamnya. Ini belum waktunya dipanen. Tidak mungkin aku jual semua ini ke pasar. Oh iya, aku kan pasang CCTV di depan rumah. Pasti pelakunya akan terlihat. Aku harus cek sekarang juga. Bu Nisa yang sabar ya. Mungkin ada orang jahat yang melakukan ini. Gimana saya bisa sabar, Bu? Mobil saya hancur, pagar saya rusak, jendela rumah saya pecah. Siapa yang tega melakukan ini? Kenapa ada orang sejahat itu? Kayaknya aku kenal sama jepit rambut ini. Kalau nggak salah, milik salah satu geng anak nakal itu. Iya bener, aku ingat. Pasti ini juga ulah mereka. Bu Nisa, saya mau tanya. Waduh, ini kenapa Bu? Mobil, pagar, jendela pada rusak semua. Ini semua ulah anak-anak nakal yang berjumlah 5 orang itu. Apa yang Bu Tati maksud adalah anak-anak ini? Kalau iya, semalam mereka merusak kebun saya dan mencuri peralatan tani saya. Iya bener Pak, mereka anak-anak itu. Kemarin juga mereka merusak sekaligus mencuri makanan yang ada di warung saya. Dan sekarang mereka melakukan itu kepada saya Pak. Rumah mereka ada di seberang sana. Kita harus ke sana sekarang juga. Iya, saya setuju. Ayo kita ke sana sekarang juga.
Pak, Bu, bagaimana ini? Saya mengalami rugi yang sangat besar karena ulah anak bapak ibu. Warung saya rusak dan makanan yang ada di warung saya dicuri oleh anak ibu. Saya juga sama, Pak. Mobil kesayangan, jendela, pagar rumah, itu semua rusak karena ulah anak bapak ibu. Bahkan kebun saya aja rusak, Pak, Bu, karena kalian. Seharusnya saya panen buat bulan depan, tapi anak bapak ibu sudah memetik semua cabai, tomat yang ada di kebun saya. Ya ampun, Pak, kenapa anak kita jadi kayak gini? Apa karena kita sering tinggal di rumah? Bapak juga nggak tahu, Bu. Pak, Bu, saya meminta maaf atas kesalahan anak-anak saya. Tolong jangan laporkan mereka ke pihak yang berwajib ya. Saya akan bertanggung jawab dengan semua ini. Kita nggak akan laporin masalah ini ke pihak yang berwajib, tapi kita semua hanya ingin memberi pelajaran kepada anak-anak agar mereka sadar, karena banyak korban yang lain juga, bukan hanya kita bertiga. Tolong maafkan anak kami. Mungkin ini semua salah kami berdua karena sering meninggalkan mereka. Makanya, Bu, kalau punya anak itu jangan banyak-banyak, cukup doa aja. Yang penting keluarga bahagia. Jadinya gini kan, mereka nggak keurus karena orang tuanya sering keluar. Baik, ini memang kesalahan kita berdua. Kita kurang memperhatikan mereka dan kurang mengajarkan banyak hal. Saya akan segera memberi anak-anak nasihat. Bapak ibu tenang aja. Pokoknya anak-anak itu harus memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan dan mereka harus meminta maaf. Ibu, bapak tenang aja. Anak-anak pasti akan meminta maaf kepada kalian semua. Kalau belum siap jadi orang tua, jangan langsung punya anak banyak. Jadinya kan gini, anak nggak keurus dan kurang kasih sayang. Mereka juga jadi pencuri dan merusak barang-barang warga. Mari, Pak, Bu, kita pulang. Ayo, Bu, kita pulang. Kalian ini apa-apaan, ha? Kenapa jadi naga gini? Ayah sama ibu sering ninggalin kalian semua, bukan berarti kalian bebas. Ayah nggak pernah mengajarkan hal itu. Ayah, maafin kita. Kita semua hanya ingin bermain. Bermain kamu bilang? Tuh lihat, ibu terus menangis di kamar karena ulah kalian. Tapi ayah, kita hanya apa? Hanya mencuri, iya kan? Ayah sama ibu gak pernah mengajarin itu. Dan karena ulah kalian juga, ayah sama ibu yang kena. Mereka bilang kita gak mampu mengurus kalian. Kalian harus minta maaf sekarang juga, cepat. Tapi kita malu, ayah. Malu kamu bilang? Untuk apa malu mengakui kesalahan sendiri? Itu lebih baik daripada berbohong. Aku gak meminta maaf. Lagian kita cuma main-main aja. Pokoknya kalian semua harus minta maaf ya. Ayah malu punya kalian. Kalau tidak mau minta maaf, jangan pulang ke rumah ini. Pak, Bu, saya minta maaf atas yang telah saya lakukan dengan saudara-saudara saya. Kami menyesal. Iya, Pak, saya juga minta maaf. Kami janji akan belajar bertanggung jawab atas perbuatan kami. Kita semua akan bakal maafin kalian, tapi kalian janji ya harus jadi anak yang baik. Ya, kami janji. Saya dan yang lainnya juga janji untuk tidak lagi merusak dan mencuri barang orang lain. Ini dari ayah, katanya buat ganti rugi. Kita nggak butuh ini. Yang kita butuh hanya pengakuan dari kalian dan juga maaf. Tapi Bu, ayah bilang uang ini harus kalian terima. Gak perlu, nak. Kita gak butuh ini. Kalian simpan saja uang ini buat jajan ya. Sebagai gantinya gimana kalau kita berkebun di rumah bapak? Kalian mau kan? Berkebun? Aku mau. Aku juga mau. Pasti di sana banyak bunga-bunga cantik kan? Iya, kita bakal menanam bunga juga. Yeay! Nanti malam kalian juga ajak yang lain ya. Kita perbaiki kerusakan ini bareng-bareng. Tapi sekarang mereka nggak bisa datang ke sini karena ibu marah sama kita. Jadi mereka sedang membujuk ibu. Gak apa-apa, nak. Itu nggak jadi masalah buat kita. Jadi gimana nih? Besok siapkan untuk berkebun. Siap dong, Pak. Pak, Bu, terima kasih sudah memaafkan kita semua ya. Kalau gitu saya dan adik-adik saya izin pamit. Permisi. Iya, hati-hati di jalan.
Kalian tahu gak, setelah kejadian itu aku sadar ternyata perbuatan kita itu sangat salah dan membuat malu ayah dan ibu. Iya, aku juga sangat sadar. Dan aku janji akan menjadi anak yang baik untuk ayah dan ibu. Cucu, aku juga janji gak akan ulangi kesalahan yang sama. Kena jemuran orang itu. Kamu punya mainan pistol dari mana? Ayah kan nggak pernah beliin itu. Tadi aku nemu di salah satu rumah. Ya udah, aku bawa aja deh. Hehehe. Ih, dasar bandel. Katanya janji mau berubah. Ayo kita balikin ini. Aduh, kamu ini gimana sih? Kan ayah udah bilang jangan jadi pencuri, harus jadi anak yang baik dan pinter. Maaf, aku bakal balikin ini kalau udah puas mainnya. Balikin sekarang juga, jangan ditunda. Itu bukan milik kamu. Ingat, hal itu tidak akan membuat kamu bangga hanya dengan mengambil barang orang lain. Iya. Ayo kita balikin sekarang juga. Lingkungan kembali tenang, dan meskipun terkadang mereka masih bermain nakal, geng tersebut perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik. Mereka belajar bahwa tidak ada kebanggaan dalam merusak dan mencuri, dan bahwa hidup harmonis dengan orang lain jauh lebih penting.